Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu di part 66. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang 35 soal TIU yang sesuai dengan yang katanya FR. Itu tentang analogi yang soalnya hot ya. Mungkin nanti ada soal-soal yang jarang sekali kita jumpai. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video bermanfaat yang lainnya. Dan saya rekomendasikan juga teman-teman untuk latihan soal sebelum menghadapi SKD bisa mendaftar di Sobat CPNS. Caranya tinggal klik saja link yang ada di deskripsi video ini, kemudian silahkan daftar yang premium. Hanya 65.000 per tahun teman-teman. Sudah mendapatkan banyak sekali ribuan soal-soal ya, soal tryout ya, materi seperti itu yang tentu saja up to date sesuai dengan kisi-kisi CPNS tahun 2021. Sebelum kita masuk teman-teman, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Sobat Lesehan Education yang sudah mendukung terus channel ini, sehingga ketika video ini dibuat, subscriber dari Lesson Education sudah menyentuh angka 100.000. Jadi saya sangat berterima kasih dan tentu saja mohon maaf apabila belum maksimal memberikan materi, soal-soal dan lain sebagainya. Intinya jika teman-teman mendukung terus, saya juga akan lebih semangat lagi dalam membuat video ini. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk. Jadi di sini nanti ada 35 soal yang sesuai dengan FR, semuanya tentang analogi teman-teman. Jadi analogi ya, nanti ada hubungan ya, hubungan dari kata apa dengan kata apa seperti itu. Nah teman-teman silahkan dicatat 35 soal ini. Kalau benar nilainya 5, kalau salah nilainya 0 ya. Seperti biasa nanti teman-teman bisa hitung salah berapa, benar berapa, kemudian nilainya yang benar dikalikan 5. Dan silahkan tuliskan di kolom komentar hasilnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk. Sebelum kita masuk ya, di sini saya sampaikan dulu ya, kenapa saya membahas tentang analogi. Jadi ada pesan singkat ya dari teman-teman kita yang sudah tes. Ini pesan singkat yang pertama. Jadi FR soalku tadi soal silogisme banyak yang keluar Kak. Ada sekitar 4-5 soal. Deret angka ada 2 atau 3 gitu, tapi angkanya ribuan. Analogi ada 5-6 soal. Nah ini teman-teman yang menjadi salah satu dasar kenapa Lesson Education membuat video ini ya. Analogi ada 5-6 soal. Figural paling banyak ada 7-10 soal. Sisanya 1-2 soal duduk melingkar. Kemudian ada hitung cepat. Nilai X dan Y ya, ini berarti perbandingan ya teman-teman ya. Insya Allah nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Ya ini perbandingan ya. Jadi nanti dikatakan misalnya pilihan gandanya X lebih dari Y atau X sama dengan Y, seperti itu ya teman-teman ya. Nah kemudian OWH. Nah OWH sudah saya bahas teman-teman. Kemudian permutasi juga sudah saya bahas. Tapi intinya soal paling banyak figural, analogi yang akan kita bahas pada hari ini, dan silogisme sudah kita bahas juga. Semoga dimudahkan bagi semua pejuang NIP. Oke, itu yang pertama. Kemudian ada pesan lagi, ini dari yang kedua ya, tidak saya sebutkan namanya. Jadi di sini Kak, aku mau kasih FR dari kakak aku yang sudah tes kemarin. Ikut tes CPNS Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Kata kakak aku soalnya itu yang diingat, figural itu ada 5, deret ada 5, angkanya besar-besar sampai juta-juta, analogi ada 5. Nah teman-teman ya, sangat tidak baik kalau misalkan dari 5 soal ini salah semua kan ya, nilainya nanti kan iman-iman ya teman-teman ya. Nah kemudian ada soal seperti ini, pasar, pedagang, terus titik-titik mahasiswa, seperti itu. Jadi ini tentang analogi itu ya teman-teman ya. Nah kemudian terus tentang perbandingan ya, ada soal menghidupkan keran bersamaan, seperti itu juga ada. Nah kemudian yang ketiga, nah ini dari orang yang ketiga. Jadi di bagian TIU itu ada pencacahan, kali bagi tambah kurang, ada 3 nomor. Perbandingan 3 atau 4 soal, pekerja ini ya. Kemudian jarak, JKW juga sudah saya bahas. Kemudian analitis ada 4 soal, posisi duduk sudah dibahas teman-teman. Duduk berderet sudah dibahas ya. Kemudian deret ada 3 soal. Kemudian silogisme ada 3 soal sudah dibahas.
analogi ya, 3 sampai 4 soal. Nah, seperti ini teman-teman yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, kemudian soal cerita 1 atau 2, figural ada 10 soal. Nah, kemudian persamaan jika X sama dengan Y sama dengan maka. Nah, ini akan kita bahas besok ya. Setuju ya teman-teman ya? Oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan informasi dari beberapa sumber. Jadi memang soal analog itu tidak bisa diremehkan. Terkadang kalau ada kata-kata yang kita tidak tahu, kita tidak akan bisa menjawabnya. Maka dari itu di sini ada 35 soal. Teman-teman silahkan untuk dijawab dulu ketika soal sudah saya tampilkan, di pause videonya, kemudian langsung kita bahas. Oke, kita masuk soal yang pertama. Afrika Selatan, titik-titik rand. Pilihan gandanya A. Pakistan Rupiah, B. Rupiah Indonesia, C. Bangladesh Lev, D. Kanada France, E. Peso Chile. Silakan dijawab teman-teman. Kalau sudah, kita akan membahasnya. Oke ya, jadi di sini hubungannya itu adalah tentang mata uang. Nah, mata uang Afrika Selatan itu adalah rand, kemudian mata uang Pakistan adalah rupiah. Nah, padahal di sini kan ada rupiah Indonesia ya teman-teman. Akan tetapi di sini kita harus hati-hati. Hubungan antara soal dan pilihan ganda itu harus sesuai letaknya. Jadi nama negara disebutkan terlebih dahulu ya, di sini Afrika Selatan. Ya, maka ini baru kemudian mata uang. Maka di sini kita cari pilihan ganda yang sesuai juga, yang disebutkan apanya dulu, negaranya dulu ya, baru mata uangnya ya. Jadi walaupun di sini ada rupiah Indonesia ya, kita tidak boleh langsung memilih karena di sini urutannya berbeda teman-teman. Oke ya, jadi jawaban untuk nomor 1 adalah yang A. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2 ya, uang makan, titik 2, upah khusus untuk makan. A. Hati kecil, sabar. B. Ringan tangan, suka mencuri. C. Sakit hati, kecewa. D. Tinggi cakap, merayu. E. Kutu buku, penyakit kulit. Oke, silahkan bisa dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang langsung kita bahas. Oke, nah di sini hubungannya itu adalah kata kiasan, yang artinya bukan arti kata yang sebenarnya. Jadi misalnya di sini kiasan dari uang makan, ya itu adalah upah khusus untuk makan ya. Jadi kalau kita logika, uang makan, uang kan tidak bisa makan. Nah, maka di sini hubungannya adalah tentang kiasan. Artinya bukan arti kata yang sebenarnya. Nah, begitu juga dengan sakit hati. Sakit hati itu artinya adalah kecewa ya. Jadi itu adalah kiasan. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang C. Sakit hati, kecewa. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita masuk ke soal nomor 3. Ya, Chili, Santiago. Ya, kemudian pilihan jawabannya Indonesia, Denpasar, Sri Lanka, Kolombo, Nairobi, Kenya, Mesir, Tripoli, Maroko, Tunis. Ya, silahkan bisa dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan bahas. Oke, jadi pembahasannya, hubungannya ini adalah tentang ibu kota. Ya, hubungannya adalah tentang ibu kota. Jadi ibu kota negara Chile itu adalah Santiago. Sedangkan ibu kota dari Sri Lanka itu adalah Kolombo. Oke, jelas ya teman-teman ya. Maka di sini jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Lega, titik 2 diselesaikan. A. Tamu dimasukkan. B. Pencalonan diumumkan. C. Ide disarankan. D. Mengakhiri, memulai. E. Ragu, dikonfirmasi. Oke, silakan bisa dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita bahas. Ya, jadi hubungannya di sini adalah tujuan atau sebab akibat, yaitu dengan menggunakan kata supaya. Oke, jadi soalnya lega titik 2 diselesaikan, itu artinya diselesaikan supaya lega. Ya, begitu juga seperti ini. Dikonfirmasi supaya tidak ragu. Oke, maka di sini jelas jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Ya, kalau kita perhatikan ya, tamu supaya dimasukkan kan nggak bisa, pencalonan supaya diumumkan tidak bisa. Ya, atau dibalik diumumkan supaya pencalonan, nah tidak bisa. Disarankan supaya ide, nah itu juga tidak bisa. Oke, maka di sini dikonfirmasi supaya tidak ragu. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Kenya, titik 2 Republik. A. Islandia monarki.
B. Kanada Republik, C. Irak Republik, D. Belgia Persemakmuran, E. Denmark Republik. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita bahas. Oke ya, jadi hubungannya di sini adalah tentang bentuk negara. Jadi bentuk negara dari Kenya itu adalah republik, dan bentuk dari negara Irak itu juga republik. Ya, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 itu adalah C, yaitu republik. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 6 ya. Sampai di sini teman-teman sudah salah berapa, benar berapa? Jangan lupa dicatat ya. Nanti nilainya dikalikan jumlah skor benarnya dikalikan 5, kemudian dituliskan di kolom komentar. Seberapa siapkah Anda untuk menghadapi SKD CPNS 2021 ini? Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Tebal muka, titik 2, tidak punya malu. Ya, di sini pilihan gandanya matahari, mata hati, keras kepala, congkak, buah tangan, bahan pembicaraan, tinggi hati, ramah, naik darah, marah. Silahkan dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, jadi hubungannya di sini adalah kata kiasan, yaitu bukan arti kata yang sebenarnya. Jadi kiasan dari tebal muka itu adalah tidak punya malu, sedangkan kiasan dari naik darah itu adalah marah. Oke, jadi tebal muka itu kiasannya tidak punya malu dan jawabannya adalah naik darah, yaitu kiasannya adalah orang yang marah. Oke, berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 itu adalah yang E. Oke teman-teman, jadi di sini nanti ya memang untuk informasi dari teman-teman yang sudah tes itu kebanyakan itu tentang kiasan teman-teman. Itu kebanyakan tentang kiasan atau bukan arti kata yang sebenarnya. Dan di sini nanti sebenarnya juga bisa masuk ke bagian sinonim. Ya, jadi mempelajari analogi ini juga sama aja dengan mempelajari sinonim ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau keluar ya salah 1 atau salah 4, salah 5 dari yang kita bahas hari ini itu sangat bermanfaat sekali ya untuk menambah skor ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Lek Albania. Kemudian pilihan gandanya Australia dolar, escudo Portugal, peso Perancis, Korea Selatan yen, peso India. Oke, silahkan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, jadi soal-soalnya itu hanya seperti ini ya, tidak ada perintah lawan kata, sinonim, hubungan, itu tidak ada apa namanya perintahnya. Jadi hanya seperti ini soalnya, kemudian ada pilihan gandanya. Ya, jadi kita belajar agar terbiasa ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bahas ya, jadi hubungannya di sini adalah tentang mata uang. Nah, lek adalah mata uang negara Albania, sedangkan escudo itu adalah mata uang negara Portugal. Oke, berarti di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita masuk ke soal nomor 8. Tangan besi, titik 2, berperilaku keras. A. Panjang usus, kecewa. B. Buah bibir, kehormatan. C. Kepala batu, supel. D. Panas hati, marah. E. Mata-mata, tangan kaki. Silakan teman-teman untuk dijawab dulu, di pause videonya. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Ya, jadi hubungannya di sini adalah masih tentang kiasan. Ya, jadi kiasan dari tangan besi atau arti yang tidak sesungguhnya dari tangan besi itu adalah berperilaku keras. Nah, sedangkan kiasan dari panas hati itu adalah marah. Oke ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 itu adalah yang D. Panas hati, marah. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Ya, ringan tangan, titik 2, suka membantu. Ya, kemudian pilihan jawabannya tinggi badan, berat badan, orang asing tidak dikenal, besar hati, iri, sarapan, makan malam, angkuh, tinggi hati. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Ya, jadi di sini hubungannya masih tentang kiasan. Jadi ringan tangan itu berarti suka membantu atau suka bekerja ya, atau suka menolong ya teman-teman ya. Nah, sedangkan orang asing ya itu kiasannya adalah tidak dikenal ya, orang asing, orang yang tidak dikenal. Oke, berarti jawaban untuk soal nomor 9 itu adalah yang B. Orang asing tidak dikenal. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 10.
ya, sebidang titik 2 tanah, pilihan gandanya benang seikal, kemudian sesayat manusia, sekodi wayang, sebongkah batu, pasir segenggam. Silahkan bisa dijawab dulu teman-teman untuk soal nomor 10 ya. Nomor 10 silahkan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke ya, jadi hubungannya ini adalah tentang kata bantu ya, tentang kata bantu. Oke, kata bantu di sini berarti sebidang itu adalah kata bantu untuk menyatakan istilahnya apa ya? Tanah ya, tentang seperti satuan seperti itu ya. Jadi sebidang itu sebidang tanah ya. Jadi bisa kalau kita membaca itu kan ada sebidang tanah gitu ya teman-teman ya. Sebidang tanah. Nah, kemudian sebongkah itu adalah bisa digunakan untuk kata bantu batu ya. Sebongkah batu. Oke, jadi di sini cocok ya teman-teman ya, sebongkah batu. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 itu adalah D. Sebongkah batu. Oke, kita sudah sampai nomor 10. Masih ada 25 soal lagi teman-teman. Jangan skip video ini ya, biar sampai selesai. Nanti silahkan ditulis sudah berapa skor teman-teman ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 11. Nah, banting setir titik 2 berusaha lain. A. Banting tulang bekerja keras. B. Besar cakap jujur. C. Ringan kepala penyakit. D. Tinggi badan cantik. E. Penakut besar kalang. Silakan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, jadi hubungan di sini itu adalah kiasan, bukan arti kata yang sebenarnya. Jadi kiasan dari banting setir itu adalah berusaha lain. Sedangkan kiasan dari banting tulang itu adalah bekerja keras. Oke, berarti jawaban nomor 11 adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjutkan teman-teman ke soal nomor 12. Makan hati titik 2 menjadi beban pikiran. A. Kepala batu titik 2 menghargai. B. Lurus hati iri. C. Mata angin arah. D. Buah tangan banyak bicara. E. Muka 2 dermawan. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Nah, hubungannya adalah kiasan. Jadi kiasan dari makan hati itu artinya menjadi beban pikiran ya. Makan hati itu kiasan dari menjadi beban pikiran. Sedangkan kiasan dari mata angin itu adalah arah ya teman-teman ya. Jadi kalau di logika, angin itu tidak memiliki mata ya. Kemudian hati juga tidak makan ya. Maka di sini hubungannya adalah kiasan ya. Jadi teman-teman harus banyak-banyak membaca tentang kiasan ya, supaya nanti ada soal seperti ini nanti bisa menjawabnya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Mata angin titik 2 arah. Oke, sekarang kita lanjutkan ya teman-teman ya. Kita masuk ke soal nomor 13. Mata rantai titik 2 hubungan. A. Sombong besar kepala. B. Besar mulut oleh-oleh. C. Kaki tangan pemimpin. D. Main mata melirik. E. Tinggi hati ramah. Oke, silakan teman-teman bisa dicoba dulu. Kalau sudah, kita bahas. Jadi pembahasannya adalah hubungannya adalah kiasan atau bukan arti sebenarnya. Jadi kiasan dari mata rantai itu artinya adalah sebuah hubungan teman-teman ya. Nah, sedangkan kiasan main mata itu adalah melirik. Oke ya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 14. Soalnya adalah pisau titik 2 sebilah. Pilihan gandanya A. Jala seikat. B. Semata jarum. C. Cahaya seberkas. D. Sekaki payung. E. Pasir segumpal. Oke, silahkan dijawab dulu teman-teman. Sekarang kita akan bahas. Jadi pembahasannya hubungannya adalah kata bantu. Ya, jadi kata bantu untuk pisau itu adalah sebilah ya. Bisa dibaca sebilah pisau. Kata bantu untuk cahaya itu adalah seberkas atau bisa dibaca seberkas cahaya. Oke ya, jelas ya teman-teman. Jadi jawaban untuk soal nomor 14 itu adalah yang C, yaitu seberkas cahaya. Nah, kalau dilihat teman-teman, di sini
pisau atau kata bendanya letaknya di depan, cahaya juga letaknya di depan. Nah, kata bantunya sebilah berada di belakang, seberkas juga berada di belakang. Maka di sini harus sesuai teman-teman ya. Jadi kalau misalkan seberkas itu di depan, cahaya di belakang, itu jawabannya pasti salah ya, bukan itu ya teman-teman. Karena tadi kita harus memperhatikan urutannya. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 15. Kompor titik 2 api. Pilihan gandanya lemari titik 2 es, kipas titik 2 angin, palung titik 2 gua, pohon titik 2 buah, jalan titik 2 macet. Oke, silakan dijawab dulu. Kalau sudah kita akan membahasnya. Ya. Jadi hubungannya di sini adalah fungsi ya, teman-teman ya. Jadi kompor itu berfungsi untuk menghasilkan api. Ya, sedangkan kipas juga dikatakan berfungsi jika menghasilkan angin, seperti itu. Oke ya, jelas sekali ya untuk soal nomor 15 ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kipas titik 2 angin. Oke, salah 15, teman-teman sudah benar berapa, salah berapa? Masih ada 20 soal lagi. Yuk, semangat yuk teman-teman yuk. Ya, sekarang kita masuk ke soal nomor 16 ya teman-teman ya. Kita masuk ke soal nomor 16. Ya, insinuasi titik 2 sindiran. Pilihan gandanya lagu titik 2 irama, allegro titik 2 lambat, sinis titik 2 mengejek, gitar titik 2 piano, tinggi titik 2 berat. Silakan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Ya, jadi hubungannya di sini adalah tentang ini sinonim atau persamaan kata. Jadi insinuasi itu sama artinya atau sama dengan sindiran, sedangkan sinis itu sama artinya dengan mengejek. Oke, maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, sinis mengejek. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 17. Nah, di sini ada 3 teman-teman. Sekolah titik 2 siswa titik 2 belajar. Kemudian yang A, laboratorium ilmuwan meneliti. Kemudian yang B, sekolah, guru, rapat. Kemudian kanton, makan, siswa. Ini tipe atau apa ini teman-teman ya? Kanton tulisannya ya teman-teman ya. Kemudian dokter, pasien, periksa, kemudian rumah, ayah, ibu. Silakan teman-teman bisa dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Nah, di sini hubungannya jadi kalau misalkan nanti teman-teman ketemu ada 3 kata seperti ini, teman-teman juga harus mencari hubungan ketiganya. Jadi di sini hubungannya adalah tempat, titik-titik, untuk ya. Jadi sekolah itu adalah tempat siswa untuk belajar. Ya, sedangkan laboratorium adalah tempat ilmuwan untuk meneliti. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dikaitkan antara kata yang diketahui pada soal dengan hubungannya apa gitu. Jadi dicari dulu hubungannya, baru kemudian dijawab di pilihan gandanya. Oke, berarti jelas ya teman-teman. Di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Laboratorium ilmuwan meneliti. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 18. Bajul titik 2 penjahat. Pilihan gandanya A. Loba kikir, B. Rendah hati angkuh, C. Akselerasi terlambat, D. Laba rugi, E. Ekskavasi penggalian. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Ya, pembahasannya adalah hubungannya adalah sinonim atau persamaan kata. Ya, bajul sama dengan penjahat. Ya, sedangkan ekskavasi itu sama aja dengan penggalian, teman-teman. Jadi di sini adalah sinonim. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah E ya, ekskavasi atau penggalian. Oke, lanjut kita masuk ke soal nomor 19. Memasak titik 2 panas ya. A. Abrasi hempasan, B. Reruntuhan penghancuran, C. Matahari hujan, D. Rayuan pujian, E. Serpihan potongan. Silakan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Ya, jadi hubungannya di sini adalah dikarenakan ya. Jadi ada hubungannya dengan sebab akibat. Oke, jadi di sini memasak itu dikarenakan terjadi ya karena adanya panas. Sedangkan abrasi itu dikarenakan adanya hempasan air, seperti itu. Oke teman-teman, maka untuk soal nomor 19, jawaban yang paling tepat adalah yang A, abrasi hempasan. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 20.
Abyssal titik 2 endapan tanah. Pilihan gandanya A. Abstrak nyata, B. Gambar garis, C. Genjah bibit, D. Bulsa kasur, E. Remisi penahanan. Silakan teman-teman bisa dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Ya, jadi hubungannya masih tentang sinonim atau persamaan kata. Jadi abyssal itu berarti endapan tanah, sedangkan bulsa itu sama artinya dengan kasur. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D, bulsa kasur. Oke, sampai nomor 20 teman-teman sudah salah berapa? Atau adakah yang sudah benar semuanya? Kita masih ada 15 soal ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman menyaksikan video ini sampai selesai. Kalaupun terpaksa di skip ya, diingat sampai menit keberapa, kemudian nanti atau besok bisa dilanjutkan lagi. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 21. Buli-buli titik 2 botol kecil. Pilihan gandanya A. Odem titik 2 sehat, B. Abau titik 2 kura-kura rawa, C. Seremoni titik 2 pengakuan, D. Langka titik 2 usang, E. Obsolete titik 2 inovasi. Oke, silahkan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan bahas. Jadi hubungannya di sini adalah masih tentang sinonim atau persamaan arti kata. Jadi buli-buli di sini bisa diartikan sebagai botol kecil atau guci yang kecil ya teman-teman ya. Nah, kemudian abau itu adalah sama aja dengan kura-kura yang hidup di rawa teman-teman. Oke, maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, abau atau kura-kura rawa. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 22. Hiena titik 2 anjing hutan. Ya, pilihan gandanya anoa titik 2 macan, luwak titik 2 burung, kuwuk titik 2 kambing, bajing titik 2 kucing, keluai titik 2 musang. Oke, silahkan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Ya, jadi hubungannya di sini adalah nama lain ya. Nama lain dari nama-nama hewan ya teman-teman ya. Jadi nama lain dari hiena itu adalah anjing hutan. Ya, kemudian nama lain dari keluai itu adalah musang teman-teman. Nah, bisa dicatat, bisa di screenshot ya teman-teman ya. Barangkali nanti kalau keluar kan ya tinggal diklik saja gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 22 itu adalah E, keluai musang. Oke, masih semangat teman-teman. Kita lanjutkan ke soal nomor 23. Jadi maju titik 2 lahap, A frontal titik 2 terbuka, B ajudan titik 2 obros, C oknum titik 2 kelompok, D netra titik 2 telinga, E kaki titik 2 kepala. Silakan bisa dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Jadi hubungannya masih sinonim. Jadi maju itu sama artinya dengan lahap. Sedangkan frontal itu sama artinya dengan terbuka. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke ya teman-teman, kita masuk ke soal nomor 24. Konvensi titik 2 konferensi. Pilihan gandanya A pengacara titik 2 penuntut umum, B. Pendidikan titik 2 siswa, C. Elaborasi titik 2 penggarapan, D. Mobilitas titik 2 dinamika, E. Binatang titik 2 tumbuhan. Silakan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, jadi hubungannya adalah tentang sinonim. Jadi konvensi itu bisa disebut juga dengan konferensi. Sedangkan elaborasi itu sama artinya dengan penggarapan. Oke teman-teman, maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, elaborasi titik 2 penggarapan. Oke ya teman-teman, kita lanjutkan, kita masuk ke soal nomor 25. Elan titik 2 semangat. Pilihan gandanya A labut titik 2 beda, B pamor titik 2 gengsi, C mata titik 2 melihat, D kapal titik 2 labuh, E televisi titik 2 radio. Silakan teman-teman untuk bisa dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Jadi hubungannya adalah sinonim ya teman-teman ya. Di sini elan itu sama artinya dengan semangat ya. Ya, elan ya sobat lesedu ya, artinya adalah semangat ya sobat lesedu ya. Berarti pamor sama artinya dengan gengsi ya, karena sinonim ya teman-teman ya. Oke, maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, pamor titik 2 gengsi. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 26.
Abilah titik 2 cacar. Pilihan gandanya parfum titik 2 wangi, makan titik 2 minum, pegunungan titik 2 gunung, bona fide titik 2 terpercaya, kalah titik 2 berani. Oke, silahkan teman-teman untuk bisa dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Ya, jadi hubungannya adalah sinonim atau persamaan kata. Abilah sama artinya dengan cacar, sedangkan bona fide sama artinya dengan terpercaya. Oke, maka di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Bona fide artinya adalah terpercaya. Oke, lanjut soal nomor 27. Kleptofobia titik 2 fobia mencuri. Ya, pilihan gandanya blus titik 2 busana, pakaian titik 2 celana, pasir titik 2 debu, friksi titik 2 fiktif, influenza titik 2 THT. Oke teman-teman, silahkan bisa dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita bahas hubungan persamaan arti kata. Kleptofobia sama artinya dengan fobia mencuri. Blus sama artinya dengan busana. Oke, maka di sini jawaban yang paling tepat adalah A ya teman-teman ya. Blus sama artinya dengan busana. Oke, sampai soal nomor 27 teman-teman sudah salah berapa, benar berapa. Sekarang kita lanjutkan, masih 8 soal lagi ya teman-teman. 8 soal lagi kita selesaikan. Kita masuk ke soal nomor 28 ya. Latif titik 2 indah. Pilihan gandanya zenit titik 2 titik puncak, B paragraf kalimat, C official ilegal, D lingkungan bangun datar, E langit bintang. Silakan bisa dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita bahas. Ya, jadi hubungannya adalah tentang persamaan kata. Jadi latif itu sama artinya dengan indah ya teman-teman ya. Sedangkan zenit itu sama artinya dengan titik puncak. Oke, maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, yaitu zenit artinya titik puncak. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 29. Bahadur titik 2 pahlawan. Kemudian pilihan gandanya eklips oval, guru murid, ablepsia kebutaan, sekolah universitas, mekanik sopir. Oke, silakan bisa dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Ya, jadi hubungannya adalah persamaan istilah ya teman-teman ya. Jadi bahadur itu bisa disebut juga sebagai pahlawan. Sedangkan ablepsia itu bisa disebut juga dengan kebutaan. Oke, maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Ablepsia artinya adalah kebutaan. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 30. Ablusi titik 2 pembersihan. Pilihan gandanya eklektis penyelenggaraan, interpelasi permintaan keterangan, permanen sementara, presiden menteri, awal akhir. Oke, silahkan dijawab. Kalau sudah, kita bahas. Ya, jadi hubungannya itu adalah tentang istilah yang sama. Jadi ablusi itu sama artinya dengan pembersihan, sedangkan interpelasi itu sama dengan permintaan keterangan teman-teman. Oke, jadi kan ada DPR itu ya tentang interpelasi seperti itu. Oke, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B. Interpelasi permintaan keterangan. Oke, sudah sampai 35 soal lagi ya teman-teman. Semangat ya, saksikan sampai selesai video ini ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Jadi nomor 31. Bajau titik 2 memukul ya. Pilihan gandanya provokasi titik 2 gangguan, marka garis, kaki sepatu, berangkat tiba, baju kain. Silahkan bisa dijawab teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Ya, jadi hubungannya adalah sinonim atau persamaan kata. Jadi bajau itu sama artinya dengan memukul, sedangkan provokasi itu sama artinya dengan gangguan. Oke, maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Provokasi itu gangguan. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 32. Gundu titik 2 kelereng. Pilihan gandanya iterasi ulangan, komputer, teknologi, angin, udara, laut, ombak, pertimbangan, awalan. Oke, silahkan bisa dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita bahas. Ya, jadi hubungan adalah sinonim. Jadi gundu itu sama artinya dengan kelereng, sedangkan iterasi itu sama artinya dengan ulangan. Ulangan ini bukan ulangan di sekolah, itu bukan ya teman-teman ya.
tapi perulangan ya. Jadi diulangi seperti itu. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A, yaitu iterasi berkaitan atau sama artinya dengan ulangan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 33. Romantika titik 2 lika-liku ya. A. Buldan perumahan, B. Melik ingin memiliki, C. Polos garis, D. Markas tujuan, E. Laki-laki perempuan. Oke, silakan dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan bahas. Jadi hubungannya adalah persamaan istilah atau arti kata. Jadi romantika itu sama artinya dengan lika-liku. Kemudian melik itu sama artinya adalah ingin memiliki, melik ya, memiliki ya, seperti itu teman-teman. Maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Melik atau melik ini bacanya teman-teman. Melik ya, melik ingin memiliki. Oke, lanjut kita masuk ke soal nomor 34. Fungi titik 2 cendawan, pilihan gandanya ada giom titik 2 pantun, kemudian marka titik 2 larangan, kemudian yang C desa titik 2 kota, yang D langguk titik 2 sombong, E puisi titik 2 roman. Silakan bisa dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Jadi hubungannya adalah nama lain atau disebut juga dengan apa? Jadi fungi itu nama lainnya atau bisa disebut juga dengan cendawan. Tahu fungi ya teman-teman ya. Ini anak IPA, anak biologi pasti tahu fungi. Ya, jamur ya teman-teman ya. Kemudian langguk itu bisa disebut dengan sombong. Oke, langguk itu berarti orang sombong ya teman-teman ya. Maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Langguk sombong. Oke, lanjut masuk ke soal nomor 35. Eksibisi titik 2 pertunjukan. A. Adagio titik 2 cepat, B. Panas titik 2 kering, C. Bonanza titik 2 sumber keuntungan, D. Hujan titik 2 dingin, E. Musim titik 2 salju. Oke, silakan dijawab. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Jadi hubungan di sini itu masih tentang persamaan kata atau sama dengan. Jadi eksibisi itu sama artinya dengan pertunjukan, kemudian bonanza itu sama artinya dengan sumber keuntungan. Oke, maka di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C, bonanza atau sumber keuntungan. Oke teman-teman, itu dia tadi 35 soal tentang TIU ya, dimana dari informasi teman-teman kita yang sudah tes ternyata banyak sekali tentang analogi. Maka di sini kita bahas tentang analogi. Silakan teman-teman bisa tuliskan ya, silakan tulis berapa benarnya ya, berapa benarnya, kemudian dikalikan 5 hasilnya berapa ya, benarnya berapa kalikan 5 hasilnya berapa, tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk request apa teman-teman, kira-kira di pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa. Terima kasih teman-teman sekali lagi yang sudah selalu mendukung channel ini, apalagi yang sudah share link dari video-video Lesson Education ke teman, saudara, grup, kemudian jadikan status ya, seperti itu, yang sudah membagikan sehingga Lesson Education bisa mendapatkan 100.000 subscriber. Itu kalau tidak ada dari Sobat Lesehan Education itu tidak akan bisa mencapai seperti ini ya. Dukung terus channel ini ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman membantu support terus channel ini, saya juga akan selalu istilahnya apa ya, memberikan video-video yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.